Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa UMSU yang dirahmati Allah, serta para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Pertama sekali syukur Alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada siang ini kita masih diberi Allah kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang hari ini merupakan hari ke-12 Ramadan 1446 Hijriah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak dan Ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Topik kajian Ba'da Zuhur kita hari ini adalah memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam perspektif hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami dalam terminologi Islam itu digunakan kata fikih. Faqiha yafqahu fikhan, ya. Itu artinya fahima yafhamu fahman. Jadi memahami. Dan ini merupakan sesuatu yang wajib kita lakukan dalam konteks beragama, termasuk berislam tentunya. Bahkan fikih atau pemahaman itu menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan indikator seseorang itu menjadi baik. Jadi seorang yang baik itu harus memiliki pemahaman atau fikih terhadap ajaran agama. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berasal dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengatakan, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis rawahul Bukhari. Jadi kata Muawiyah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang Allah inginkan kebaikan ya dalam hidupnya pada dirinya, yufaqihu fiddin. Allah berikan ia pemahaman terhadap agama. Nah, Bapak dan Ibu, pemahaman terhadap agama ini bahkan menurut Al-Quran itu disetarakan dengan jihad fisabilillah. Jadi memiliki fikih, ya, kemampuan memahami ajaran agama itu disetarakan oleh Al-Quran dengan jihad fisabilillah. Kita bisa lihat firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minun liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak seharusnya umat yang beriman itu semuanya ke medan perang. Tetapi sebahagian harus ada yang berusaha untuk memahami, menguasai fikih, pemahaman terhadap agama
Yang itu nanti sesudah mereka memiliki pemahaman tersebut, mereka bisa memberikan peringatan, pengajaran dan tausiah kepada kaumnya agar mereka itu menjadi orang yang mampu menjaga dirinya. Nah, dengan demikian pemahaman terhadap ajaran agama merupakan sesuatu kemestian. Dan pemahaman itu harus kita miliki sebelum mengamalkan ajaran agama. Nah, jadi topik kita memahami dan mengamalkan. Jadi pemahaman itu harus mutlak kita miliki sebelum kita mengamalkan ajaran agama. Karena konsekuensinya ketika kita tidak memahami ajaran agama, maka ini bisa membuat amal kita itu sia-sia, bahkan ditolak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam Al-Quran melarang kita melakukan sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Termasuk ibadah puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan saat ini. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan sesuatu, ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, pemahaman, itu semua kana anhu mas'ula. Ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah prosedur untuk melakukan sebuah amal. Nah, ini perspektif hadis terkait dengan pemahaman. Rasulullah menggarisbawahi setiap perbuatan itu harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menghendaki ilmu pengetahuan. Maka Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Hadis rawahu Muslim. Orang yang melakukan satu amal tidak menurut ketentuan dan prosedur yang telah kami tetapkan. Ya, kalau sekarang disebut SOP ya, standar operasional prosedur. Fahuwa raddun, konsekuensinya amalnya itu ditolak. Sia-sia. Nah, termasuklah ibadah yang sedang kita laksanakan saat ini. Rasulullah SAW dalam hadisnya mensinyalir banyak di antara kita ya yang melaksanakan ibadah puasa tapi kita tidak dapatkan apa-apa dari ibadah puasa kita. Ya, Rasulullah mengatakan ya berapa banyak orang yang berpuasa, rubba shaimin atau kam min shaimin ya. Variasi redaksi, laisa lahu min siyamihi, ia tidak mendapatkan dari puasanya illal ju' kecuali lapar. Dan begitu juga wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang menegakkan qiyamul Ramadan. Nah, jadi siang kita berpuasa, malam kita hadir ke masjid melaksanakan qiyamul Ramadan. Nah, kita lakukan ibadah puasa di siang hari dan qiyamul Ramadan di malam hari, itu dinyatakan Rasul banyak yang tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi tidak melakukannya ya. Sedangkan yang melakukannya saja tidak mendapatkan apa-apa, apalagi yang tidak melakukannya. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak punya pemahaman. Kita tidak punya pemahaman terhadap bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Bapak dan Ibu, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, pemahaman terhadap ajaran agama sebelum kita mengamalkan ini menjadi sebuah kemestian. Nah, barangkali fokus kita kepada ibadah yang sedang kita laksanakan, puasa Ramadan. Apa tuntunan hadis Rasul? Ya,
dalam rangka ibadah puasa kita itu tidak sia-sia, apalagi ditolak. Selama ini kita memahami puasa itu sebagai definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih ya. Al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yaitu menahan diri tidak melakukan makan dan minum dan hubungan suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini pengetahuan kita selama ini umum. Kalau sudah tidak makan, sudah tidak minum, sudah tidak melakukan hubungan suami istri, kita sudah dikategorikan sebagai berpuasa. Ternyata di dalam hadis Rasul ada tuntunan, penjelasan lebih lanjut. Nah, itu tadi. Laisa alaihi amruna. Orang yang melakukan amal tidak menurut ketentuan dan prosedur yang sudah kami tetapkan. Maka oleh karena itu hadis Nabi memberikan kita tuntunan bagaimana memahami ibadah yang akan kita laksanakan. Maka dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain, dan juga kita bisa temukan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Apa kata Rasulullah? Laisa siyam minal akli wasyurbi wa innama siyam minal lagwi warrafasi. Puasa itu kata Rasulullah bukan hanya menahan diri dari makan. Laisa siyam minal akli, dari makan. Wasyurbi, dari minum saja. Wa innama siyam, nah, kata innama itu lil hasar, menunjukkan sesungguhnya itulah yang dikatakan puasa. Apa itu? Mindal lagwi warrafasi, kemampuan kita menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang laga. Yang laga itu yang kosong, yang tidak bermanfaat, dan apalagi yang arrafas, yang keji. Jadi Bapak dan Ibu, ini menjadi substansi dari ibadah puasa itu. Kita tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan salah satu ciri seorang Muslim yang benar keberislamannya adalah ia tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keberislaman seseorang adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi oleh karena itu mari kita berpikir dan kemudian menyeleksi dalam selama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, apakah ucapan yang akan kita ucapkan itu bermanfaat atau hanya omong kosong. Laga itu sesuatu yang kosong. Nah, jadi sering sekali Bapak dan Ibu, apalagi ketika kita berpikir bagaimana supaya tidak terasa waktu berlalu sambil menunggu datangnya maghrib azan. Maka kadang-kadang kita mencari teman sekerja atau teman sejiran tetangga atau mungkin di keluarga. Hati-hati, jangan sampai kita membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang merugikan. Suka menggosip, menceritakan orang, menggibah namanya. Karena itu selain berdosa, juga merusak puasa kita. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu tegas, Rasulullah mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis rawahul Bukhari. Orang yang tidak bisa meninggalkan
perbuatan zur. Nah, itu sudah lebih tegas ya. Kalau lagha itu omong kosong. Tapi kalau sudah zur itu bohong. Ya. Dan ia melakukannya sementara ia puasa, falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh. Ia meninggalkan fi ayyada ata'amahu, dia meninggalkan makannya, wasyarabahu, dan meninggalkan puasanya. Maka oleh karena itu, ini menjadi ya sebuah tuntunan bagi kita dalam memahami hakikat ibadah puasa. Maka karenanya Bapak dan Ibu, pengetahuan dan pemahaman kita tentang hadis-hadis Nabi dan juga Al-Quranul Karim sebagai sumber utama dari agama Islam, termasuk dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, itu menjadi sebuah kebestian. Ya, sering sekali ketika kita beribadah, ya kita lalai dan alpa dari melihat bagaimana tuntunan Allah, bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mampu menjadikannya sebagai acuan dan pedoman, kita akan digaransi oleh Rasul tidak keliru, tidak sesat. Nah, jadi kalau sudah tidak keliru, tidak sesat, berarti kita sudah jalan yang benar. Itu eksplisit Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima. Aku tinggalkan padamu dua sumber, dua rujukan, dua referensi. Sepanjang kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan. Kamu tidak akan pernah keliru, tak akan pernah sesat. Jadi kita sudah berada pada jalan yang benar. Nah, maka oleh karena itu, ya, kaitan dengan judul kita, pemahaman kita terhadap hadis Nabi. Ya, pertama ya, itu menjadi penting. Di samping hadis itu mendorong kita untuk memiliki pengetahuan terhadap ajaran-ajaran agama kita, sehingga dengan demikian kita tidak menjadi orang yang merugi di dalam Ramadan ini. Bapak dan Ibu, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan yang padanya menurut kata Rasulullah dibukakan pintu langit, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Apa maknanya itu? Nah, ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita pahami. Jangan kita keliru. Dibukakan pintu langit, itu apa maknanya? Pertama, langit itu sering dihubungkan kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Maka Rasulullah ketika menjemput ya syariat ibadah salat, beliau melakukan mi'raj ke langit. Jadi langit itu sebagai metafor. Jadi bukan Allah bertempat di langit ya, karena Allah itu tidak mengambil tempat ya di alam ini sepertinya makhluk. Tapi sering dihubungkan sesuatu itu dengan langit yang menggambarkan sesuatu yang tinggi, yang maha mulia. Jadi dibukakan pintu langit itu maknanya Allah membukakan peluang bagi kita untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya sebagai hamba kita butuh Allah, butuh pertolongan Allah, butuh petunjuk Allah. Maka dibukakan pintu langit itu memberi peluang kepada kita, silakan. Nah, ini juga salah satu tuntunan. Silakan kita meminta dan memohon kepada Allah. Maka kalau kita lihat Bapak dan Ibu dalam rangkaian ayat-ayat puasa Ramadan 183, 184, 185, 186 dan 187, yaitu sekurangnya 5 ayat. Maka di ayat 186 itu ada sesuatu yang terkait dengan pintu langit tadi. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
ketika hambaku menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang aku itu maha dekat. Apalagi sudah digambarkan Allah buka pintu langit, artinya Allah buka peluang kepada kita untuk meminta. Maka di kalimat berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah. Mengijabah itu mengabulkan, merespon dengan positif apabila hambaku meminta kepadaku. Itu yang pertama, dibukakan pintu langit. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yang kita juga butuhkan selain dari berdoa mendapatkan sesuatu dari Allah, juga menyadari sebagai manusia orang yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Karena kita manusia ini adalah tempat terjadinya kesalahan. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat terjadinya kesalahan dan kelupaan. Maka Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang taubat. Maka Allah bukakan pintu langit, maknanya Allah menerima taubat kita. Manfaatkan momentum Ramadan untuk membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan dengan cara kita bertaubat kepada Allah. Maka dalam bagian Al-Quran Allah mengatakan, katakan wahai hamba-hambaku yang asyrafu, ya, yang telah melampaui batas, melakukan berbagai kesalahan, pelanggaran hukum, dosa, kemungkaran, ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah itu mampu dan bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Karena Allah itu maha pengampun lagi maha pemberi rahmat. Maka ini yang pertama kita pahami, tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan ini. Dan kedua, Rasulullah juga mengatakan digembok pintu-pintu neraka. Apa maknanya? Ramadan ini sebagai momentum bagi kita, diberikan pemahaman oleh Rasulullah melalui hadisnya, adalah saat mana kita menutup pintu-pintu neraka. Apa yang bisa mengundang kita masuk ke neraka? Yang mengundang kita masuk ke neraka itu adalah kesalahan, pelanggaran. Maka di dalam kita berpuasa, ketika kita memahami hakikat puasa yang disampaikan oleh hadis Nabi tadi, maka kita menghentikan diri kita dari melakukan sesuatu yang namanya kesalahan. Jangankan kesalahan yang tidak bermanfaat pun kita hentikan. Al-imsak. Jadi ketika kita menghentikan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, kebohongan, bahkan yang tidak bermanfaat, dengan sendirinya itu menutup peluang kita untuk masuk ke dalam neraka. Itu maknanya. Ini juga perlu yang menjadi kita pahami, tidak hanya sekedar bahwa ketika memasuki Ramadan, ya pintu langit terbuka, kemudian pintu neraka tertutup tanpa kita berbuat apa-apa. Itu akan membuat sesuatu yang diberikan dan informasikan itu menjadi sia-sia. Dan yang terakhir, Rasulullah mengatakan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ini merupakan musuh yang abadi bagi manusia. Sejak pelanggaran dilakukan oleh syaitan, ketika Allah memerintahkan untuk tunduk dan sujud kepada Adam, saat itulah syaitan dicap sebagai kafir, dan karena itu ia melihat kekafirannya itu akibat daripada keberadaan Adam alaihissalam. Maka dia mendendam kepada Adam dan anak cucunya. Maka
Mulai dari Adam dia usahakan untuk mengganggu. Dan setan itu akan efektif gangguannya, rayuan dan godaannya itu adalah sepanjang kita sebagai manusia memperturutkan hawa nafsu kita. Nah, bulan Ramadan Bapak dan Ibu kita dilatih untuk mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu. Pada saat kita mampu mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu kita, maka pada saat itu setan itu terbelenggu tangannya. Dia tidak berdaya. Ya, Adam alaihissalam itu pun juga ya dikeluarkan dari surga itu akibat daripada nafsunya yang tidak terkontrol. Ya, Bapak dan Ibu, kenapa? Ya, karena digoda oleh setan. Pada saat Adam berada di tempat yang penuh fasilitas di surga itu bisa dinikmatinya semua, lantas Allah ada melarang, la taqraba hadis syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Nah, itu merupakan ya pintu masuk setan. Apa kata setan? Wahai Adam, bagaimana engkau rasakan di surga ini? Penuh dengan kenikmatan, semua fasilitas engkau bisa gunakan. Apakah engkau betah di sini? Ya tentu betah, ya kan? Apakah engkau ingin selamanya di sini? Nah, tentu ada keinginan untuk tetap bertahan di tempat yang penuh fasilitas itu, kan? Nah, maka apa kata setan? Tahukah engkau wahai Adam, kenapa Tuhanmu melarang mendekati pohon ini? Tahu engkau pohon ini syajaratul khuldi, pohon yang bisa membuat engkau kekal di tempat yang penuh fasilitas ini. Nah, jadi sebenarnya Tuhanmu tidak ingin engkau kekal di surga ini. Nah, jadi kalau engkau ingin kekal menikmati sepanjang masa, inilah kuncinya. Nah, nafsunya terganggu, tergoda dia. Jadi bukan hanya sekedar mendekati, bahkan dia petik buahnya dan ditelannya. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya setan berhasil mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan kajian kita hari ini, hadis Nabi SAW mendorong kita untuk bisa menjadi orang yang paham terhadap ajaran agama sebelum kita mengamalkannya. Sekaligus juga tuntunan hadis-hadis Nabi tentang bagaimana sebenarnya kita melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama itu, agar apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, dan agar kita bisa meraih tujuan dari ibadah puasa khususnya, yaitu menjadi orang yang bertakwa, orang yang mampu memelihara diri dalam kehidupan ini dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang sukses dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan melalui pemahaman dan pengamalan ajaran agama kita sesuai dengan tuntunan hadis Nabi SAW. Demikian kajian kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.